Slovenia adalah negara kecil yang terletak di jantung Eropa, terkenal sebagai rumah bagi tanaman anggur tertua di dunia. Negara ini memiliki pemandangan yang sangat indah, mulai dari pegunungan Alpen Julian yang megah hingga pantai yang menawan di sepanjang Laut Adriatik. Slovenia menawarkan keanekaragaman geografi dan budaya yang menarik. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang fakta-fakta menarik mengenai geografi, sejarah, dan penduduk negara ini. Slovenia adalah negara kecil yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini berbatasan dengan Italia di barat, Austria di utara, Hongaria di timur laut, Kroasia di tenggara, dan Laut Adriatik di barat daya. Luas Slovenia adalah sekitar 20.273 km persegi, atau 7.827 mil persegi, dengan ibu kota dan kota terbesarnya adalah Ljubljana. Meskipun kecil, Slovenia memiliki bentang alam yang sangat beragam. Geografi Slovenia dipengaruhi oleh lokasinya yang berada di antara pegunungan Alpen, cekungan Pannonia, Laut Mediterania, dan pegunungan Alpen Dinaric. Ljubljana, ibu kota Slovenia, adalah kota yang menawan dengan keindahan alam dan arsitektur yang memukau. Dengan populasi sekitar 260.000 jiwa, Ljubljana adalah salah satu ibu kota terkecil di Eropa, namun jangan biarkan ukurannya menipu. Kota ini kaya akan atraksi dan warisan budaya yang luar biasa. Kota ini dikenal dengan sebutan Ibu Kota Hijau Eropa pada tahun 2016, berkat upayanya dalam menjaga lingkungan dan menciptakan ruang terbuka hijau. Ljubljana memiliki banyak taman dan area hijau yang membuatnya nyaman untuk dijelajahi. Kota tua Ljubljana adalah salah satu daya tarik utama, di mana pengunjung dapat menikmati keindahan arsitektur yang beragam, termasuk gaya barok dan Art Nouveau. Jalan-jalan di kota tua dipenuhi dengan kafe, galeri seni, dan toko-toko kecil yang menambah suasana hidup dan berwarna. Ljubljana juga merupakan tempat yang ideal untuk menjauh dari keramaian kota-kota besar di sekitarnya, seperti Roma, Wina, dan Budapest. Dengan suasana yang tenang dan ramah, kota ini menawarkan pengalaman yang unik dan menyenangkan bagi para pengunjung yang ingin menjelajahi jantung Eropa. Ljubljana, meskipun kecil, memiliki kekayaan warisan budaya yang luar biasa. Kota ini berhasil menyatukan berbagai elemen sejarah dan arsitektur dengan sangat baik, sehingga setiap sudutnya terasa hidup dan autentik. Di sepanjang tepi sungai Ljubljana, Anda dapat menikmati pemandangan kota yang menakjubkan, di mana setiap detailnya menarik untuk diperhatikan. Jembatan-jembatan yang melintasi sungai adalah tempat yang sempurna untuk merenung dan menikmati keindahan sekitar. Saat menjelajahi kota, Anda akan menemukan banyak toko-toko tua yang menawarkan barang-barang unik, serta berbagai kafe dan restoran di mana Anda dapat merasakan gaya hidup santai warga Slovenia. Di sini, suasana terasa tenang dan tidak terburu-buru, memungkinkan Anda untuk duduk dan menikmati waktu di teras sambil menonton kehidupan kota. Menariknya, Ljubljana juga memiliki koneksi dengan Melania Trump yang lahir di Novo Mesto, Slovenia. Ia adalah mantan ibu negara Amerika Serikat dari 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021. Dengan tinggi sekitar 1,80 meter, Melania seringkali menjadi sorotan, dan kehadirannya menambah daya tarik kota ini, terutama bagi para pengunjung yang tertarik pada kisah-kisah terkenal yang terkait dengan Slovenia. Dengan keindahan alam, arsitektur yang kaya, dan suasana yang santai, Ljubljana adalah tempat yang sempurna untuk merasakan kehidupan Eropa yang autentik. Ljubljana seringkali digambarkan sebagai surga yang bebas dari kebisingan dan kendaraan. Di kota ini, orang-orang berjalan santai, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah kicauan burung dan tawa bahagia. Pemandangan yang indah dan suasana tenang membuat kita merasa seolah-olah berada di tempat yang istimewa, jauh dari kehidupan sehari-hari yang sibuk. Wanita Slovenia umumnya memiliki penampilan yang menarik, dengan ciri-ciri fisik yang bervariasi. Wanita dari kelompok etnis Slavia Utara sering memiliki rambut lebih terang, mata biru, dan kulit putih. Sementara wanita Slavia Selatan mungkin memiliki kulit yang sedikit lebih gelap. Banyak wanita lokal memiliki wajah anggun, hidung kecil, dan kulit yang bersih dan halus, yang membuat mereka sangat dihargai dalam dunia model.
Rambut panjang dan terawat adalah ciri khas dari kecantikan wanita di kawasan ini. Banyak gadis Slavia, baik di Balkan maupun di Slovenia, suka memanjangkan rambut mereka, menambah pesona feminin yang mereka miliki. Dengan semua keindahan ini, Ljubljana tidak hanya menjadi kota yang menawan, tetapi juga tempat di mana keanggunan dan ketenangan berpadu dengan sempurna. Di negara-negara Baltik dan Eropa Timur, banyak wanita memiliki rambut panjang dan terawat, mencerminkan nilai-nilai tradisional yang kuat. Di sini, keluarga dianggap sangat penting, dan hubungan keluarga menjadi dasar bagi kesuksesan pribadi dan sosial. Berbeda dengan negara-negara Eropa Barat yang seringkali memiliki pandangan sosial yang lebih beragam, di negara-negara ini, kebahagiaan wanita seringkali ditemukan dalam peran mereka sebagai anggota keluarga. Di Slovenia, nilai-nilai ini juga terlihat. Masyarakat cenderung menghargai peran gender tradisional, di mana pria dianggap kuat dan maskulin, sementara wanita dipandang sebagai sosok yang cantik dan lembut. Ini menciptakan keseimbangan yang dianggap ideal dalam masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa peran ini tidak berarti wanita tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Sebaliknya, Slovenia adalah negara yang mendukung wanita dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Dengan dukungan komunitas yang kuat, wanita di Slovenia dan negara-negara sekitarnya dapat menjalani kehidupan yang seimbang, di mana mereka dapat menghargai peran mereka dalam keluarga sambil tetap memiliki kesempatan untuk mengejar impian dan aspirasi pribadi. Di Slovenia, banyak wanita yang tidak hanya dikenal karena sifat baik, feminin, dan senyum mereka, tetapi juga karena kesuksesan karir yang luar biasa, termasuk di bidang politik. Hampir setengah dari posisi di legislatif dan kementerian diisi oleh perempuan, menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam pemerintahan. Slovenia bisa dibagi menjadi beberapa wilayah yang berbeda berdasarkan geografi dan iklimnya. Di barat laut ada wilayah Alpen, yang merupakan daerah pegunungan dengan puncak tertinggi, Gunung Triglav, setinggi 2.864 meter. Wilayah ini memiliki lembah-lembah curam, hutan lebat, padang rumput pegunungan, dan danau-danau glasial. Bagian tengah Slovenia didominasi oleh wilayah Praalpen yang berbukit, dengan dataran tinggi dan padang rumput luas. Di timur laut ada wilayah Supanonia yang lebih datar, terdiri dari dataran rendah, bukit, dan lembah subur. Pegunungan Alpen Dinarik terletak di sepanjang perbatasan selatan Slovenia, memisahkan negara ini dari Kroasia. Rantai pegunungan ini terkenal dengan ngarai sungai yang dalam dan dataran tinggi kapur. Di dekat pesisir Laut Adriatik, ada wilayah karst yang dikenal dengan dataran tinggi kapur, gua, dan sungai bawah tanah. Slovenia juga memiliki pantai kecil di Laut Adriatik, dengan lahan basah, bukit-bukit kecil, dan kebun anggur teras. Sungai terbesar di Slovenia, Sava, mengalir dari barat laut ke tenggara sebelum bertemu dengan Sungai Danube. Di Slovenia, Danau Bled terletak di barat laut dan merupakan tujuan wisata terkenal. Danau ini dikelilingi oleh pemandangan indah, termasuk gereja di pulau kecil di tengah danau. Area sekitar juga memiliki gua, lubang pembuangan, dan danau yang menghilang. Sungai bawah tanah telah membentuk banyak sistem gua di Slovenia selama ribuan tahun. Gua Kojan, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, terkenal karena ngarai dramatis dan keruntuhan raksasa yang menawannya. Slovenia memiliki lebih dari 2 juta penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Sekitar 83% dari populasi adalah orang Sloven, yang merupakan kelompok etnis Slavia Selatan yang memiliki hubungan dengan Kroasia dan Serbia. Selain itu, ada juga minoritas Hongaria dan Italia, masing-masing sekitar 0,5% dari populasi yang tinggal di dekat perbatasan. Orang Romani merupakan kelompok etnis kecil namun berbeda lainnya di Slovenia. Dalam hal agama, Slovenia cenderung homogen. Sekitar 70% penduduknya adalah Kristen Katolik, dengan banyak orang yang mengidentifikasi diri sebagai penganut Katolik Roma.
Agama Kristen memiliki peran penting dalam sejarah Slovenia. Sementara itu, Protestan mencakup kurang dari 1% dari populasi, dan ada juga komunitas Muslim kecil yang mewakili sekitar 2,4%, serta komunitas Yahudi dan Kristen Ortodoks yang lebih kecil. Banyak orang Slovenia tidak terlalu taat beragama dan menganggap diri mereka ateis. Bahasa Slovenia adalah bahasa pertama bagi sekitar 88% penduduk Slovenia. Bahasa ini diakui sebagai bahasa resmi Uni Eropa dan menggunakan aksara Latin. Selain itu, bahasa Italia dan Hongaria juga diakui sebagai bahasa minoritas regional yang digunakan di beberapa kota madya. Banyak orang Slovenia yang multibahasa dan dapat berbicara bahasa Inggris, Jerman, Serbia, Kroasia, atau bahasa Eropa lainnya. Masakan Slovenia mencerminkan lokasinya yang berada di antara pegunungan Alpen, Laut Mediterania, dan wilayah Pannonia. Hidangan Slovenia bervariasi, mulai dari makanan pegunungan yang berat hingga makanan laut dari pantai Adriatik. Salah satu makanan khas yang populer adalah cofi, yaitu donat beragi yang biasanya disajikan saat karnaval. Cofi adalah gorengan seukuran gigitan yang digoreng, dilapisi dengan gula halus, atau diisi dengan selai coklat atau custard. Hidangan lain yang terkenal adalah bogra, yaitu sup kental yang terbuat dari daging sapi dan sayuran. Sup ini berasal dari wilayah Prekmurje dan biasanya terdiri dari daging, bawang, kentang, paprika, tomat, dan rempah-rempah yang direbus dalam panci besi. Hidangan ini sering dimasak di atas api terbuka oleh para penggembala saat berada di padang rumput Alpen. Ada juga pangsit gulung yang bisa diisi dengan bahan manis atau gurih. Adonan lembut ini diisi dengan keju, daging, sayuran, kacang, atau buah, kemudian direbus, dikukus, atau dipanggang. Pangsit ini mirip dengan strudel, yang kemungkinan besar berasal dari Austria. Salah satu makanan penutup yang terkenal adalah crema, yaitu kue krim Slovenia yang dilapisi dengan puding vanila. Makanan penutup ini berasal dari Hongaria tetapi telah menjadi salah satu kue paling populer di Slovenia. Dibuat di seluruh negeri dalam berbagai ukuran dan lapisan, serta diberi taburan gula halus. Slovenia memiliki sejarah yang panjang sebagai pusat kerajaan dan konflik. Wilayah ini telah dihuni sejak zaman prasejarah, dan pada abad pertama SM, Slovenia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Orang Romawi mendirikan pemukiman di sepanjang rute perdagangan dan memperkenalkan agama Kristen serta budaya Latin. Pada abad ke-6, berbagai kelompok suku mulai bermigrasi ke wilayah ini, dan Slovenia kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Selama pemerintahan abad pertengahan, daerah ini mengalami germanisasi, dan feodalisme mulai berkembang di bawah dinasti Habsburg yang berkuasa sejak abad ke-13. Pada abad ke-15, monarki Habsburg menguasai sebagian besar wilayah Slovenia, yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian di bawah mahkota Austria. Reformasi Protestan muncul di wilayah ini, tetapi upaya untuk menegakkan kembali Katolik melalui kontrareformasi juga dilakukan. Selama periode ini, Slovenia mengalami berbagai peristiwa termasuk pemberontakan petani, invasi Ottoman, dan pengadilan penyihir. Pada masa pencerahan, kesadaran nasional Slovenia mulai muncul. Napoleon menguasai Slovenia sebentar di awal tahun 1800, sebelum daerah ini kembali di bawah kendali Habsburg, setelah pembubaran Austria-Hongaria pasca Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1918, Slovenia bergabung dengan kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia, namun kemudian dianeksasi oleh Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua, Slovenia menjadi sebuah republik di dalam Yugoslavia. Meskipun ada beberapa otonomi yang diperoleh, kekuatan politik dan ekonomi lebih banyak berada di tangan pusat. Slovenia mengalami stabilitas dan kemajuan, menjadikannya Republik Yugoslavia yang paling makmur. Pada tahun 1980-an, keinginan untuk kemerdekaan semakin meningkat, dan pada tahun 1990, Slovenia kembali menuju reformasi demokrasi. Slovenia menjadi republik pertama yang memisahkan diri dari Yugoslavia pada tahun 1991.
Setelah pemisahan, terjadi konflik bersenjata singkat, tetapi Slovenia diakui secara internasional sebagai negara merdeka pada tahun 1992. Pada tahun 2000-an, Slovenia bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, serta mengadopsi mata uang euro. Negara ini terus berkembang sebagai negara demokratis dan makmur di Eropa Tengah. Setelah Perang Dunia Kedua, Slovenia menjadi bagian dari Yugoslavia sosialis dan mengalami industrialisasi. Industri berat mendominasi kota-kota seperti Ljubljana dan Maribor, dan standar hidup meningkat menjadikan Slovenia sebagai republik paling makmur di Yugoslavia. Namun, ketika Slovenia mendeklarasikan kemerdekaan, negara ini kehilangan akses ke pasar Yugoslavia. Transisi ini menyebabkan penurunan PDB dan peningkatan pengangguran. Meskipun demikian, Slovenia bergerak cepat untuk menstabilkan dan membuka ekonominya. Reformasi dilakukan, termasuk privatisasi, perubahan pajak, dan pengurangan kesejahteraan negara. Hubungan perdagangan baru terjalin, dan bergabungnya Slovenia ke Uni Eropa pada tahun 2004 menjadi titik balik yang menarik investasi asing dan mengintegrasikan Slovenia ke dalam pasar UE. Ekspor teknologi tinggi, terutama di sektor farmasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Slovenia berhasil mengadopsi euro pada tahun 2007 berkat kebijakan fiskal yang baik. Namun, krisis keuangan global pada tahun 2009 menghantam Slovenia dengan keras karena utang yang tinggi di bank dan bisnis. PDB Slovenia mengalami kontraksi yang parah, dan negara ini memasuki program talangan Uni Eropa. Meskipun menghadapi tantangan, Slovenia terhindar dari gagal bayar utang negara melalui konsolidasi dan langkah-langkah penghematan serta restrukturisasi ekonomi. Saat ini, PDB Slovenia mencapai sekitar 61 miliar dolar. Kami berharap Anda menikmati video pendek tentang kesan pertama kami mengenai Slovenia. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan sampai jumpa di video berikutnya.